pertama adalah terkait tentang draft SOP yang akan kita baca bersama-sama, kita koreksi bersama-sama apakah ada masukan dari para pihak atau tidak. Yang kedua adalah kita akan membahas Jamaah Mas Panto dan Pak David juga dari Persatuan Hotel, terus Mas Robi pun, Mas Kapol, selamat pagi, Mas Arif juga dari PT Liga Karimun Jawa. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadiran Tuhan kita bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang kita harapkan. Seperti dalam kondisi seperti ini, modal utama kita adalah kesehatan yang paling utama. Jadi kita buat enjoy aja, kita buat santai aja, tidak usah berpikir terlalu dalam, terutama terkait dengan pandemi ini. Kita buat santai sehingga imun kita bisa meningkat. Kita tingkatkan imun, kita tingkatkan iman juga. Kemudian yang berikutnya, Ibu Kepala Balai, mohon maaf biasanya beliau dalam acara seperti ini sangat ingin hadir, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tidak bisa hadir dan diwakili oleh saya sebagai kepala seksi wilayah 1. Kemudian yang berikutnya bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari Koka Karya yang pernah kita laksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni yang berlokasi di Hotel The Season. Kami meminta masukan, saran dan masukan terkait dengan SOP yang sudah kita buat. Bahkan kemarin juga sudah kita diskusikan dengan teman-teman pelaku wisata yang lain. Jadi untuk 2 jam ke depan kita berusaha bersama-sama untuk meminta saran dan masukan terkait dengan SOP yang sudah kita buat dan sudah kita diskusikan kemarin. ya. Poin keempat, tidak membawa barang bawaan yang berpotensi menimbulkan sampah non-organik atau plastik sekali pakai. Tidak istimewa. Masih melakukan pengawasan saat berangkat wisata dan kembali. Melaporkan hasil pengawasan melalui grup WA forum yang akan disepakati. Informasi kuota kunjungan masing-masing lokasi disampaikan secara terbuka melalui teknologi terpadu. Ini menjawab poin sebelum keberangkatan poin 1. Ini nanti menggunakan media yang akan disepakati mau pakai apa. Kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin pada saat ada kegiatan wisata. Ya, mungkin high season atau peak season. Itu ya sudah. Ya, ada. Poin 4. Kalau rutin sudah pasti rutin, nggak cuma season aja. Rutin pada saat. Jadi kalau nggak rutin nanti nggak bisa evaluasi kita. Iya, rutin. Ya pada sudah benar rutin. Ya, oke. Terus. Poin kependanaan. Sumber pendanaan yang digunakan dalam proses dan pengawasan wisata berkelanjutan yaitu dari hasil partisipasi dan pengembangan usaha kelompok maupun sumber dana lainnya. Dan ini kalau ini cuma sedikit sih. Ini terkait dengan kesepakatan pengaturan pengunjung di Taman Nasional Karimun Jawa. Oke. Ini masih draft juga. Nanti kami mohon masukan dan sarannya. Yang jelas kemarin juga sudah dibahas cukup panjang juga dengan teman-teman yang lain. Ini tinggal melanjutkan saja. Nanti siapa tahu masih ada masukan saran atau ada koreksi redaksional. Saya bacakan aja ini. Pada hari ini, tanggal sekian tahun 2001, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk mewujudkan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Taman Nasional Karimun Jawa melalui pengaturan kegiatan wisata snorkeling dan wisata selam. Pengaturan ini memuat ketentuan sebagai berikut. Pertama, kapal wisata yang dapat beroperasi untuk melayani kegiatan snorkeling dan diving adalah kapal yang sudah terdaftar di Paguyuban
Pesona Bahari Karimun Jawa. Ini ada paguyuban kapal. Kemarin sudah ada perwakilannya saat ini. Terus kemudian yang kedua, jumlah orang untuk kegiatan wisata sungai di setiap titik atau lokasi berdasarkan kajian daya dukung sebagaimana terlampir di lampiran 1 tabel 1. Monggo silakan dibaca. Ini ada di lampiran 1 tabel 1. Ini yang kemarin ya? Ya. Yang kemarin disepakati. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah orang untuk kegiatan wisata selam di setiap titik atau lokasi berdasarkan kajian daya dukung sebagaimana terlampir di lampiran 3 tabel 2. Yang keempat, perubahan kesepakatan yang dihadiri oleh pihak yang menyepakati. Perubahan kesepakatan pengaturan pengunjung jasa hasil komunikasi tahunan yang dihadiri oleh pihak yang menyepakati. Terus kemudian, jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan, maka sanksi akan ditetapkan baik musyawarah mufakat sebagai berikut. Pertama, pelanggaran pertama peringatan tertulis dan larangan beroperasi selama 1 bulan. Pelanggaran kedua diberikan peringatan tertulis dan larangan beroperasi selama 3 bulan. Pelanggaran ketiga dikenakan denda uang sebesar 5 juta, larangan beroperasi selama 6 bulan. Yang keempat, pelanggaran keempat, pencabutan surat izin pengusahaan wisata alam dan baru dapat mengajukan izin usaha setelah 3 tahun terhitung sejak izin dicabut. Demikian kesepakatan yang dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama. Silakan. Ini sini saja. Kalau bisa, usahakan kapan ada forum di sana. Yang Kita hujan. juga bingung kapal siapa yang akan kita gunakan. Sebagai juga untuk mendata pemandu yang di sana, biarkan jelas tertera. Kita belum membutuhkan wisata nginep di Penunjang, kita butuh tenaga di Penunjang, kita punya data jelas. Jadi usahakan Penunjang juga Tidak hanya di Karimun maksudnya Penunjang Karimun, karena kita berusaha untuk mengembangkan Penunjang, salah satunya data itu. Nambahi boleh Pak? Sangat boleh. Jadi terkait dengan paguyuban Pesona Bahari ini kan menjadi sentral Pak. Nah sedangkan apakah paguyuban Pesona Bahari itu secara kapasitas apakah sudah mampu? Terus apakah tidak diperlukan legalitas tambahan mungkin dari desa dengan perdesnya sehingga ini bisa berkesinambungan. Artinya apa? Desa itu kan punya suatu kapasitas untuk membuat suatu kearifan lokal ya. Nah, apabila ini hanya dari salah satu pihak, artinya hanya BTN, Badan Taman Nasional, sedangkan sasarannya adalah masyarakat. Yang selama ini terjadi kan semua kegiatan wisata itu kan tidak terkait dengan desa. Nah, mungkin di era ini bisalah kita sedikit menjawil supaya desa ini juga peduli ya. Karena kepedulian desa itu dengan segala kapasitas, legalitas, aturannya itu kan juga penting. Misalkan kapal di luar Pesona Bahari, yang namanya rezeki itu kan nggak tahu. Saya punya kapal, tapi karena ada masalah pribadi dengan yang pengurusnya, saya nggak diizinkan masuk. Saya bawa tamu, kemudian ini menjadi masalah. Dan ini ladang makan saya juga. Ini kan juga berpengaruh. Nah makanya mungkin desa bisa memfasilitasi suatu forum untuk mengumpulkan semua nelayannya supaya ikut mendaftar. Supaya nanti saat diterapkan aturan ini, anggotanya ini benar-benar sudah tertata rapi, tidak tebang pilih, artinya yang senang dengan atau yang disukai yang didaftar, dia punya kapal yang mumpuni persyaratannya bisa tapi nggak bisa masuk. Kita membuka peluang dulu untuk masyarakat supaya mendaftar di Pesona Bahari sebagai syarat, dan ini kan perlu fasilitas. Artinya desa ini bisa Ada peran desa di situ. Iya, artinya bisa dilibatkan juga. Kemudian juga nanti kan juga bisa.